7 cara ibu rumah tangga beresin gudang super berantakan. Jadi rapi lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Bu Ibu, pintu gudang itu sering jadi pintu paling jujur di rumah. Begitu dibuka pintunya, isinya langsung ngumbar semua rahasia rumah tangga. Kardus numpuk di mana-mana, barang gak jelas asal-usulnya, debu yang kayak punya sertifikat hak milik, niatnya cuma mau ambil satu barang. Tapi begitu lihat isinya, tangan refleks nutup lagi sambil bilang nanti aja. Gudang sering jadi tempat pembuangan dosa belanja dan saksi bisu. Kalimat ini masih kepake kok. Lucunya Bu, bagian rumah lain bisa kita rapiin demi tamu. Ruang tamu kinclong, dapur wangi. Tapi gudang dibiarin kayak zona bebas aturan. Alasannya klasik, capek duluan, bingung mulai dari mana. Takut makin berantakan. Padahal yang bikin capek itu bukan beberesnya, tapi rasa bersalah tiap kali lihat gudang dan pura-pura nggak punya urusan sama dia. Dan yang paling nyentil itu, gudang berantakan sering bikin hati ikut sumpek. Rasanya kayak hidup kita juga numpuk dan nggak beres-beres. Padahal kalau dipikir lagi, gudang itu cuma butuh sedikit perhatian, bukan kesempurnaan, bukan harus rapi ala majalah. Tapi cukup bikin kita nggak pengen kabur tiap pintunya dibuka. Karena rumah yang nyaman itu bukan yang kelihatan rapi di depan, tapi yang bikin penghuninya lega sampai ke bagian paling belakang. Cara pertama yang paling aku rasain dampaknya itu berhenti nyalahin diri sendiri dulu. Banyak ibu-ibu tuh langsung minder sebelum mulai, merasa rumah berantakan berarti kita pemalas. Padahal kenyataannya, kita capek Bu, capek beneran. Bangun pagi sampai malam ada aja yang diurus. Jadi wajar kalau gudang jadi korban terakhir. Aku pernah berdiri di depan gudang sambil ngomel sendiri, kok bisa ya jadi begini? Tapi sejak aku ubah cara ngomong ke diri sendiri jadi lebih lembut, rasanya badan juga ikut lebih ringan buat mulai beberes. Masih di cara pertama, aku juga sadar kalau emosi negatif itu bikin kerjaan jadi 2 kali lebih berat. Waktu hati kesel, barang dikit aja rasanya pengen nangis. Debu sedikit langsung bikin emosi naik. Jadi aku biasain sebelum masuk gudang tuh, tarik napas, minum air dulu, kadang sambil ketawa sendiri. Ini gudang apa medan perang sih? Dari situ, suasana hati lebih santai dan tangan jadi mau bergerak. Cara kedua itu mulai dari area paling kecil dan paling masuk akal. Jangan langsung sok jago, mau beresin satu gudang sekaligus, karena itu jebakan Bu. Aku pernah coba, hasilnya gudang tambah keos dan aku tambah capek. Akhirnya aku pilih satu sudut dekat pintu, isinya cuma 2 kardus sama 1 ember. Aku fokus beresin itu aja, sampai kelihatan beda. Dan anehnya, setelah satu sudut rapi, kok rasanya pengen lanjut ya? Kayak ada kepuasan kecil yang bikin nagih. Di cara kedua ini aku juga belajar soal waktu. Aku gak maksa harus lama-lama, kadang cuma 15 menit sambil nunggu air mendidih atau nunggu anak tidur. Jadi konsepnya bukan beberes besar, tapi beberes rutin kecil. Gudang tuh akhirnya lebih keurus karena disentuh terus, bukan karena sekali langsung kinclong. Cara ketiga itu bagian paling drama, yaitu jujur sama diri sendiri soal barang. Ini masih kepake atau cuma kenangan? Aku nemu kipas angin rusak yang disimpan bertahun-tahun dengan harapan nanti dibenerin. Padahal colok aja udah nggak nyala. Ada juga panci penyok yang katanya sayang dibuang karena dulu mahal, padahal tiap masak juga nggak pernah dipakai. Di titik ini aku ketawa sendiri. Ini gudang apa museum barang gagal ya? Di cara ketiga aku bikin logika sederhana. Kalau barang itu rusak dan lebih mahal benerinnya daripada beli baru, berarti waktunya dilepas. Kalau barang itu sudah lama nggak dipakai dan kita bahkan lupa punya, berarti hidup kita baik-baik saja tanpa barang itu. Dengan logika ini,
Proses memilah jadi lebih masuk akal dan gak terlalu pakai perasaan. Cara keempat adalah mengelompokkan barang dengan cara ibu-ibu, bukan cara perfeksionis. Aku gak pakai istilah ribet, cukup ini barang dapur, ini alat bersih-bersih, ini mainan, ini barang musiman. Contohnya sapu lama, jangan dicampur sama mainan anak. Nanti nyarinya bikin emosi. Dengan kelompok sederhana, mata langsung tahu ini area apa dan tangan gak asal naruh. Masih di cara keempat, aku pakai apa aja yang ada di rumah. Kardus bekas belanja online, keranjang plastik lama, bahkan ember cat yang udah dicuci. Buat aku yang penting fungsi, bukan estetika. Gudang itu bukan ruang tamu, jadi nggak perlu cantik. Yang penting rapi dan logis. Cara kelima itu kasih label, dan ini kelihatannya sepele tapi efeknya luar biasa. Aku pernah ngalamin cari obeng hampir setengah jam. Karena semua kotak kelihatan sama. Setelah pakai label sederhana pakai spidol, hidup rasanya lebih damai. Tinggal baca tulisannya, langsung tahu buka kotak yang mana, nggak perlu bongkar semua. Di cara kelima ini, aku juga belajar disiplin kecil. Setiap habis pakai barang, balikin ke kotaknya sesuai label. Awalnya suka lupa, tapi lama-lama kebiasaan. Bahkan anak juga jadi tahu, oh ini kotak mainan, ini kotak alat ibu. Jadi gudang gak jadi tempat lempar barang sembarangan. Cara keenam itu manfaatin ruang ke atas. Karena gudang biasanya kecil tapi tinggi. Aku dulu numpuk semua di lantai. Akhirnya susah jalan dan susah bersih. Setelah aku susun ke atas, pakai rak sederhana dan box bertingkat, lantai kelihatan dan bersih, jadi gampang. Rasanya tuh lega banget, Bu. Lihat lantai gudang nongol lagi. Masih di cara keenam, aku juga jadi lebih jarang malas bersih-bersih. Karena kalau lantai kosong, nyapu sama ngepel gudang itu cuma sebentar. Debu nggak numpuk di bawah kardus dan gudang jadi nggak berasa menyeramkan. Cara ketujuh adalah berhenti menuntut gudang harus sempurna. Ini penting banget buat kesehatan mental ibu-ibu. Gudang itu ruang kerja, bukan ruang pamer. Jadi selama barang ketemu, nggak bau dan nggak bikin stres, itu sudah cukup. Aku dulu sering kesel sendiri lihat gudang, nggak rapi 100%. Sekarang aku lebih santai, yang penting sistemnya jalan. Di cara ketujuh, aku juga belajar menerima kalau gudang kadang berantakan lagi itu wajar. Habis pindahan, habis lebaran, habis anak ulang tahun, pasti ada fase chaos. Tapi bedanya sekarang aku nggak panik karena aku tahu langkah-langkahnya, tahu mulai dari mana, dan tahu ini bisa diberesin lagi pelan-pelan. Kalau hari ini gudang masih belum rapi, itu bukan tanda gagal jadi ibu rumah tangga, itu cuma tanda rumahnya dipakai buat hidup, bukan buat pamer. Dan jujur aja, gudang yang isinya cuma kardus kenangan dan barang entah kapan dipakai lagi, itu sering lebih jujur daripada ruang tamu yang kinclong. Jadi nggak apa-apa kalau hari ini pintu gudang masih dibuka sambil tarik napas panjang. Setidaknya sekarang sudah ada niat. Dan niat kecil itu sering lebih kuat daripada rencana besar yang cuma disimpan di kepala. Pelan-pelan, Bu, nggak semua hal harus selesai hari ini. Gudang itu bukan lomba siapa paling rapi sedunia. Yang penting besok kita nggak bingung cari barang sendiri. Nggak ngomel sendirian sambil nutup pintu gudang dengan emosi. Dan gak nyalahin diri sendiri cuma karena raknya belum instagramable. Karena rumah yang nyaman itu bukan yang paling cantik, tapi yang bikin penghuninya bernapas lebih lega. Dan siapa tahu saat gudang mulai rapi, hati juga ikut beres, pikiran jadi lebih ringan, dan kita bisa senyum kecil sambil mikir, ternyata aku bisa ya, walaupun pelan, walaupun seadanya. Karena ibu rumah tangga itu nggak perlu sempurna, cukup mau mulai, mau lanjut, dan mau berdamai dengan rumahnya sendiri. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.